STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM dan juga pendengar Radio As-Sunnah Takengon dan juga Radio Al-Kans Lansa, yang semoga kalian semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita di kitab Ushulus Sittah. Sebelumnya kita membahas kitab Qawaidul Arba' yang membahas tentang 4 poin tentang tauhid. Kemudian kita melanjutkan kitab Ushulus Sittah yang dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Mujaddid fi Tauhid, orang yang mujaddid, yang memberantas kesyirikan, memberantas kebid'ahan dan memberantas pemikiran-pemikiran yang sesat, dan mengajak kaum muslimin untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah PR kita semuanya, inilah inti dakwah para nabi dan para rasul. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus setiap umat itu adalah seorang rasul agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi at-taghut. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Beliau ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Banyak orang yang menuduh beliau dengan pemikiran yang sesat, mudah untuk mengkafirkan kaum muslimin, mudah sekali mensyirik-syirikan orang lain, mudah sekali memvonis orang lain kafir. Padahal di sini beliau tidak menyebutkan person orang, tidak menyebutkan orang lain, tidak menyebutkan nama. Beliau di sini hanya mengajak orang-orang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah inti Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim semuanya atau dominannya, isinya adalah tauhid. Dan inilah PR kita bersama. Ya, jangan seseorang menuduh dengan tuduhan yang tidak ada buktinya. Kita mengatakan tidak boleh melakukan kesyirikan bukan berarti memvonis dia langsung kafir. Enggak. Ada syarat-syaratnya. Ada mawani'-mawani'nya. Ya. Dan kita mempelajari kesyirikan bukan untuk jatuh ke dalam kesyirikan, akan tetapi kita agar terhindar dari kesyirikan tersebut. Inilah kitab yang sangat mulia, kitab yang sangat indah. Kalau Anda ingin melihat kitab tersebut, bacalah. Baca isinya, apa isinya. Jangan sampai ini hanya sekedar tuduhan. Ini hanya sekedar laqab. Ini kitabnya Wahabi. Ini kitabnya yang suka menyesat-nyesatkan orang lain. La. Kalau Anda ragu dengan kitab ini, baca Al-Qur'anul Karim. Baca isi Al-Qur'anul Karim. Tadabbur isinya. Baca tafsirnya. Apa isi Al-Qur'anul Karim? Dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Baca. Baca. Jangan sampai kita mengaku dirinya Islam, tetapi tidak tahu apa isi Al-Qur'anul Karim. Maka ini adalah suatu yang sangat aib. Sangat aib. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasanya Al-Qur'an kulluhu tauhid. Al-Qur'an seluruhnya itu tauhid. Dominannya membahas tentang tauhid. Membahas kisah-kisah kaum musyrikin, orang-orang yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perintah-perintah agar kita beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Kalau katanya pegah orang Aceh, jak betuh kalian bedeh, bek rogomu rusak mata.
Kalian nilai berterang. Bek sekedar menuduh. Bek takkan gop sesat tapi hanya dempumpu yang nyoda baca kitabnya. Kalau kita membaca kitab ini semuanya isinya tentang dalil. Dalil penjelasan. Tidak ada dibangun di sini adalah dongeng-dongeng. Tidak ada dongeng-dongeng, tidak ada khurafat-khurafat di sini. Tidak ada pemikiran-pemikiran. Dalil penjelasan. Inilah ilmiahnya para ulama. Ya. Baca kitab Ushul Sittah. Baca yang paling ringkas kitab Qawaidul Arba. Karyanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tidak perlu seseorang mengkabur-kaburkan masalah tauhid, malu atau takut mendakwakan kepada memberantas kesyirikan. Kalau kita melihat jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak dai di Indonesia ini. Begitu banyak dai di Aceh ini. Apakah mungkin mereka tidak paham tentang tauhid? Apakah mungkin mereka tidak paham dengan isi Al-Quranul Karim? Mereka sebagiannya mungkin sekolahnya di Mesir, sekolahnya di tempat di Timur Tengah, di manapun, di Madinah mungkin, atau di universitas-universitas lainnya, di ma'had-ma'had. Apakah mereka tidak paham? Padahal ini adalah perkara yang sangat mudah dipahami. Dan ini adalah inti dakwah Nabi dan para Rasul. Jawabannya ada pada diri kita. Kita mau mendakwahinya ataupun tidak. Kita mau mengajarkan kaum muslimin ataupun tidak. Ataupun kita takut. Ataupun kita hanya mencari jamaah. Ataupun kita hanya mencari followers. Hanya sebatas itu. Ini bukan inti dakwah. Berdakwah dengan musik agar kita diikuti. Berdakwah dengan cara ini dan cara itu. Silakan Anda membawa cara-cara yang ini. Dengan cara mungkin dengan video, dengan cara radio atau YouTube, terserah. Tetapi kontennya apa? Isinya apa? Kalau isinya hanya sekadar mengajak seorang untuk sholat, mengajak seseorang untuk bersedekah, ya, bukan berarti tidak boleh. Tetapi ajak kaum muslimin agar amalan mereka tidak hangus, agar amalan mereka tidak terhapus. Karena kita mengetahui bersama, tatkala seseorang melakukan kesyirikan, maka akan hangus amalannya. Akan habis, hangus, hilang, batal. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Sungguh telah kuwahyukan kepadamu dan orang sebelummu, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Apabila kamu melakukan kesyirikan, maka batallah seluruh amalanmu. Pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca kitab Ushul Sittah ini, semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan kitab ini. Poin yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah al-aslul awal. Poin yang pertama adalah al-ikhlasuddin lillahi wahdahu la syarikalah. Ya. Yaitu mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Syekh kembali di sini mengulang terus diulang. Enggak bosan-bosannya. Kalau kita mungkin bosan belajar tauhid terus. Bosan belajar akidah terus. Bosan. Ya. Nabi 13 tahun mendakwahi para sahabat untuk terkadang perkara tauhid. Tatkala seseorang tauhidnya sudah mantap, akidahnya telah lurus, tauhidnya telah menancap di hatinya, maka mudah dia akan meninggalkan keharaman. Mudah dia meninggalkan riba. Mudah dia meninggalkan suap menyuap. Mudah dia meninggalkan hanya sekedar rokok. Ya, karena agungnya dia menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah agung di mata dia. Dia mentadburi nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Begitu mudahnya. Kita kalau kajiannya 13 tahun tentang tauhid, ya udah kita bubar mungkin.
atau minta kajian yang lain, cari kajian yang lain. Dan kita melihat para ulama kita terus mereka mengajarkan kepada umatnya tentang bahayanya kesyirikan dan pentingnya tauhid. Kemudian Syekh Shalih Fauzan di sini yang mensyarah kitab ini, beliau ada seorang ulama kita yang ulama di zaman sekarang, beliau masih hidup dan beliau terkenal dengan kitab-kitabnya yang sangat banyak. Hafizahullah ta'ala, semoga beliau senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Berkata Syekh Shalih Fauzan ini, al-aslul awal min hadhihi al-usuli sittah. Ini adalah asal yang awal atau perkara yang pertama dari usul sittah, yaitu ikhlasuddin lillahi wahdahu la syarikalah, yaitu mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Hadza aslul usul wa qaidatuddin. Ini adalah perkara yang penting dan kaidah din. Wa hadza huwal mu'tarak bainal anbiya wa bainal umam. Ini adalah yang ditinggalkan antara nabi dan para umatnya. Ini yang ditinggalkan oleh para nabi, ya, kepada umatnya. Fal anbiya yuriduna ay yusahhihu hadzal asla. Para nabi menginginkan memperbaiki pondasi yang ini dulu. Perkara yang ini dulu. Seluruh para nabi inti dakwah mereka adalah tauhid. Alladzi khalaqallahu al-khalqa min ajlihi. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita untuk hal tersebut, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perkara ibadah. Ayat yang telah masyhur di kalangan kita, surat Adz-Dzariyat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Aku. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini adalah yuwahhidullah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian kata Syekh, "Falaisa al-muhim anna al-insan yasumu wa yusalli wa yukthiru minal ibadah." Bukan perkara yang penting seseorang banyak dalam beribadah. Bukan perkara yang penting seorang berpuasa, salat dan memperbanyak ibadah. Al-muhim al-ikhlas. Yang penting sekali adalah ikhlas. Ya. Ikhlas adalah perkara yang sangat penting. Ya. Jangan sampai amalan kita tertolak karena kita riya dalam beribadah. Faqalilun ma'al ikhlas khairun min katsirin ma'adamil ikhlas. Amalan yang sedikit tetapi dibarengi dengan ikhlas jauh lebih baik daripada amalan yang banyak tetapi tidak ada keikhlasan. Nah, bagaimana lagi kalau amalan kita banyak juga dibarengi dengan keikhlasan? Jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Amalan yang sedikit saja tetapi ikhlas itu jauh lebih baik. Nah, bagaimana lagi amalan yang banyak? Falau annal insana yusalli al-laila wan nahar. Apabila seorang manusia salat malam dan salat siang, dia memperbanyak salatnya, wa yatasaddaquna bil amwal, dan dia bersedekah dengan hartanya, wa ya'malu al-a'mal, dia beramal dengan amalan yang banyak, lakin bidunil ikhlas, tetapi tidak ada keikhlasan. Enggak ada keikhlasan, pengennya cuma dilihat orang. Pengennya bakal dikatakan dia adalah orang yang saleh, orang yang dermawan. Ya. Fala faidata fi amalihi, maka tidak ada faedah dia dalam beramal. Li'annahu la budda min ikhlas, karena amalan itu butuh kepada keikhlasan. Ini adalah perkara yang sangat penting jamaah kaum muslimin. Karena kita mengetahui bersama bahwasanya syarat diterimanya amalan itu ada dua. Syarat diterimanya amalan itu ada dua. Yang pertama, dia harus ikhlas pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan tersebut harus ikhlas. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu bin niat." Sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niat. Ya, niat kita untuk apa? Beramal tersebut.
Kemudian yang kedua, amalan tersebut harus mencocoki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalannya udah ikhlas, tetapi tidak mencocoki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu juga tertolak. Ya, karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Walaupun Anda menganggap itu baik. Walaupun Anda menganggap ini lebih khusyuk. Tetapi tatkala ditimbang dari sisi dalil, tidak ada dalilnya, maka amalan tersebut tertolak. Amalannya sudah ikhlas, tetapi tidak mencocoki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi amalan yang bid'ah. Amalannya sudah cocok, sudah mencocoki dalil, tetapi tidak ikhlas, menjadi amalan yang riya. Maka kita perlu memperhatikan perkara ini. Jangan sampai kita orang yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 orang yang diseret ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang pertama kali diseret ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang ini adalah orang yang melakukan banyak ibadah. Ahlul ibadah. Orang yang melakukan ibadah, bukan penzina, bukan peminum khamar, bukan pemakan riba. Siapa dia? Mereka adalah orang-orang ahlul ibadah. Yang pertama adalah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka adalah qari, para pembaca Al-Quranul Karim. Ya, para imam. Ya, para imam. Atau mungkin para ustadz. Ya. Tetapi dia membaca Al-Quran Al-Karim agar dikatakan dia adalah seorang qari. Hanya sekedar itu. Dia pengen pujian dari manusia. Ya. Maka dia telah mendapatkan pujian tersebut. Maka kata Nabi SAW, fasuhiba ala wajhihi faulqiya finnar. Maka Allah seret dia, Allah cemplungkan dia ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad amalan yang sangat mulia. Ya, amalan yang sangat mulia. Dia mengorbankan hartanya, bahkan dia mengorbankan nyawanya sekalipun. Ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia berjihad hanya untuk sekedar dikatakan dia adalah seorang yang pemberani. Hanya sekedar itu. Dia cuma pengen dipuji oleh manusia. Maka dia mendapatkan predikat tersebut. Maka Allah cemplungkan dia ke dalam neraka. A'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga adalah orang yang bersedekah. Sedekah ini bukan hal yang mudah. Mengorbankan harta. Kita tahu bahwasanya kita semua cinta kepada harta. Ya, kita cinta kepada harta. Bagaimana tidak? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana li bani Adam wadiyan min dhahab ahabba an yakuna lahu wadiyan, la yamlafahu illa turab." Andai kata cucu Adam itu memiliki satu lembah emas yang berisikan satu lembah emas. Satu lembah yang berisikan emas. Ya, tetapi dia pengen yang kedua. Pengen yang ketiga, pengen terus. Nggak cukup. La yamlafahu illa turab. Tidak ada yang bisa memenuhkan mulutnya, ya, memuaskan hawa nafsunya kecuali tanah, kecuali kematian. Nyan baru thib. Itu dia baru merasa cukup. Ya. Maka jangan aneh kalau kita lihat orang kaya kok nggak cukup ya. Hidupnya udah, kalau kita lihat nih ya, udah banyak banget duitnya. Ya. Tetapi nggak pernah dia merasa cukup. Tetapi orang ini bersedekah biar dikatakan fulan itu dermawan. Ya. Fulan kemarin kurban sapi gede gitu, difotoin. Itu sapinya saya itu. Ini kambingnya saya, biar tahu kamu. Ya. Lihat tuh kambingnya saya. Lihat tuh sapinya saya. Lihat saya berinfak tuh banyak, kamu kayak gini. Dia pengen pujian dari manusia. Dia mendapatkan predikat tersebut. Ya.
tetapi Allah cemplungkan dia ke dalam neraka karena sebab dia tidak ikhlas. Tetapi ada orang yang ikhlas bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan orang ini akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan tolong dia pada hari kiamat. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu taala fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan, kata Nabi, yang Allah akan naungi mereka, yang dimana tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah orang yang bersedekah dengan tangan kanannya tetapi tangan kirinya tidak tahu. Bagaimana maksudnya? Masa tangan kanan sedekah, masa tangan kiri nggak tahu? Kan dekat nih. Nah, begitulah perumpamaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menyembunyikan sedekahnya. Dia menyembunyikan dari penglihatan manusia. Ini bukan perkara yang mudah. Ya. Bukan perkara yang mudah. Kalau cereng, kita begitu biasa tuh. Celeng kalau di masjid, kalau setelah sholat diedarkan. Kalau dilihat orang, masa saya orang kaya nggak sedekah, malu. Ya udah dia keluarin dompetnya, mudah. Tetapi tatkala tidak ada orang di sana, tidak ada, mungkin masjidnya lampunya sudah mati. Ada kotak amal di sana. Dia datang ke masjid untuk bersedekah. Tidak ada yang melihatnya. Ini bukan amalan yang mudah. Ya, maka hendaknya seseorang bersedekah, ya, harus ada amalan-amalan sedekahnya yang dia sembunyikan. Boleh nggak kita sedekah, kita umumkan sedekah kita? Boleh. Sebenarnya hukum asalnya boleh. Ya, untuk memotivasi orang lain untuk bersedekah ini diperbolehkan. Ya. Tetapi harus ada amalan di sana, harus ada sedekah sana yang kita sembunyikan di penglihatan manusia. Yang orang lain nggak tahu. Mampu nggak kita? Berat. Ini perkara berat. Allah akan naungi mereka. Karena amalan ini berat, Allah tahu amalan ini berat, Allah akan tolong mereka pada hari kiamat. Ya. Maka harus ada amalan-amalan kita yang kita sembunyikan dari penglihatan manusia. Karena tatkala kita beribadah tidak dilihat oleh manusia, itu lebih mendekatkan kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan juga kita menuduh orang yang bersedekah di depan orang, menuduh dia mengumumkan sedekahnya, oh ini orang riya nih. Ya. Orangnya riya nih. Jangan. Ya. Harusnya kita termotivasi melihat orang tersebut dia mampu mewakafkan rumahnya, mewakafkan tangannya untuk pesantren misalnya, mewakafkan hartanya, tokonya atau apapun untuk dakwah ini. Harusnya kita ngiri sama dia. Harusnya kita cemburu sama dia. Ya. Harusnya kita cemburu sama dia. Dan perkara ikhlas ini jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang sangat sulit. Sangat sulit kita obati. Sangat sulit. Ya. Kalau saya tidak salah, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwasanya ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati li'annaha tataqallabu 'alayya. Tidak ada hal yang paling sulit aku obati melainkan niatku. Li'annaha tataqallabu 'alayya, dikarenakan dia terbolak-balik. Kadang ikhlas, kadang enggak, kadang ikhlas, kadang enggak. Ya. Maka di setiap ibadah kita harus tajdidun niyah, kita memperbaiki niat kita untuk beribadah. Mau sholat nih, kita perbaiki niat kita. Jangan kita merasa sudah ikhlas. Oh, saya udah ikhlas nih. Ya. Maka ada pepatah Arab yang mengatakan bahwasanya barang siapa yang merasa dirinya sudah ikhlas, barang siapa yang seseorang yang merasa dirinya sudah ikhlas, maka dia butuh kepada memperbaiki keikhlasannya. Dia udah merasa saya udah ikhlas nih. Nah, orang ini butuh kepada memperbaiki ikhlasnya. Karena ada yang terkotori biasanya.
Jangan kita merasa, oh saya sudah ikhlas. Saya nggak mungkin lah riya. Ya. Apa kata Nabi SAW? Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar, yakni ar-riya. Aku takut, ya, kalian tertimpa dengan syirik kecil, yaitu ar-riya. Kapan Nabi mengucapkan hal ini kepada para sahabat? Nabi memperingatkan para sahabat untuk kalian jangan sampai jatuh ke dalam syirik kecil, riya. Karena udah capek-capek beramal, udah capek-capek beribadah, ya. Tetapi amalan kita sia-sia. Amalan kita sia-sia. Udah capek beribadah, nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Dan orang yang berbicara di sini bukan berarti dia sudah ikhlas, enggak. Ya, kita semuanya butuh untuk memperbaiki niat kita. Kita semuanya tanpa terkecuali. Mau jenggotnya sudah panjang, mau jenggotnya masih kecil, mau celananya udah cingkrang atau ini, atau yang sudah cadaran atau yang enggak cadaran, semuanya, semua dari kita. Ya. Apa kata ulama, apa pepatah Arab tadi? Barang siapa yang telah merasa dirinya sudah ikhlas, maka dia butuh untuk memperbaiki ikhlasnya. Ada yang aneh itu. Ya. Dan niat ini adalah perkara hati. Mungkin orang nggak tahu apa niat kita, tapi Allah tahu apa yang di dalam hati kita. Sebenarnya kalau jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk apa sih pujian manusia? Untuk apa? Hari ini manusia kalau muji kita, hari ini dia muji mungkin. Besoknya mungkin dia mencaci. Hari ini dia mencela, besoknya bisa dia memuji. Itulah manusia. Ini manusia, hakikat manusia. Jadi antum jangan terpaku dengan pujian manusia. Ya, uronyo pujo danyo omaro negat hanyo je berangkap pu. Tinggal kaikeun aneh nah apa urangnya. Enggak bagus tuh orangnya. Enggak bagus tuh orang yang enggak bagus nih. Ya. Terkadang kita memberikan 1000 kebaikan untuk dia, 3 dapat salah, langsung nggak ada lagi kebaikan sama dia. Ya, inilah manusia. Ya, maka kata pepatah Arab, ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridhonya seluruh manusia adalah hal yang tidak mungkin kamu raih. Nggak mungkin semua orang itu suka sama kita, nggak mungkin. Nggak bakalan mungkin. Ya. Jadi nggak perlu kita pengen dipuji gitu, pengen dikatakan kita nih orang soleh, saya itu orang soleh, pengen dibilang orang soleh, pengen dibilang orang dermawan, pengen dibilang ini, pengen dibilang itu, jangan. Cuma pujian manusia tidak mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan celaannya manusia tidak menjatuhkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak perlu, kita tutup telinga aja udah, tutup telinga. Ya. Dan jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhlas ini sangat perlu. Ya, sangat perlu. Para ulama membedakan bagaimana seseorang beribadah dicampuri dengan riya. Ada di sana ibadah yang bersambung dan ada ibadah yang berpisah-pisah. Contohnya gimana? Ada ibadah yang bersambung. Contohnya salat 4 rakaat. Salat 4 rakaat. 2 rakaatnya ikhlas. Ya. Rakaat atau 3 rakaatnya ikhlas. Di rakaat terakhir ketemu sama calon mertua, lihat calon mertua lagi jalan. Waduh, langsung dia pura-pura khusyuk ya, mempanjangkan salatnya. Ya. Maka amalannya tertolak karena ini amalannya satu paket gitu. 4 rakaat satu paket. Jadi kalau 1 rakaatnya dia sudah riya, dia campuri dengan riya, maka amalan tersebut hancur, hilang. Ya. Kemudian ada ibadah di sana yang berfase-fase atau terputus-putus, seperti apa? Sedekah.
Hari Kamis dia sedekah, ikhlas nih. Ikhlas dia sedekah. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat dilihatin sama orang. Atau dia pengen dilihat sama orang. Ya, hatinya mulai goncang. Ya, maka amalan tersebut ditolak. Ya. Maka sedekah yang di hari Jumat tadi hangus, tetapi yang di hari Kamis diterima. Baik. Nah, inilah apa perbedaan syirik kecil dan syirik besar. Ini sangat penting ya, jamaah kaum muslimin. Apa perbedaan syirik kecil dan syirik besar? Syirik besar itu menghapuskan seluruh amalannya. Hangus seluruh amalannya. Ya, hadis yang pertama kita bacakan tadi. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Ya, apabila kamu melakukan syirikan maka hanguslah seluruh amalanmu. Syirik yang diinginkan di sini adalah syirik besar. Baik. Adapun syirik kecil seperti riya tadi, ya, hanya menghapuskan amalan yang di situnya saja. Amalan yang dicampuri dengan riya itu di situnya yang hanya amalan tersebut yang rusak. Dan syirik besar jemaah kaum muslimin itu mengeluarkan seseorang dari Islam. Dari Islam. Jadinya sangat banyak. Kita mengatakan ini bukan langsung memvonis kamu kafir, enggak. Ada syarat-syaratnya. Mungkin dia belum iqamatul hujjah, belum ada yang menyampaikan kepada dia. Ya. Tapi di zaman sekarang masih mungkin nggak sih nggak ada yang nyampain. Di sekarang media ada nih, YouTube ada, semua ada. Ya, berarti dia malas, nggak mau menuntut ilmu agama. Kecuali dia tinggal di gunung di sana, nggak ada listrik, nggak ada itu, masih mungkin ada udzur bagi dia. Ya, tapi di zaman sekarang apa? Apa alasannya? Apa tadi? Syirik besar mengeluarkan seorang dari Islam. Dan syirik kecil tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Dan syirik besar mengekalkan seseorang dalam neraka. Adapun syirik kecil tidak. Nah, inilah pentingnya kita pelajari tauhid. Taib. Kemudian Syekh di sini menyebutkan wal ikhlas, makna ikhlas. Apa makna ikhlas? Wal ikhlas ma'nahu tarkus syirki wa ifradullah jalla wa ala bil ibadah. Ikhlas, makna ikhlas itu adalah meninggalkan kesyirikan dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah. Kenapa Syekh menekankan di sini dalam perkara ibadah? Karena kebanyakan manusia atau mayoritas manusia meyakini tauhid rububiyah. Dia meyakini Allah yang menciptakannya, Allah yang memberi rezeki kepadanya. Ya. Tetapi mayoritas orang itu melakukan kesyirikan dalam perkara ibadah. Ini titik poin beratnya. Hanya orang-orang ateis yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Ya. Wala ahada yastahiqul ibadah mahma balagha minal kamal. Tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lal malaikah muqarrabun walal anbiya war rasul, tidak boleh kita beribadah kepada malaikat, ya, dan para nabi dan para rasul, wala auliya was salihun, ya, kepada para wali-wali yang telah meninggal, telah mati, ya. Tidak boleh kita beribadah kepadanya, tidak boleh kita meminta kepadanya. Ya, hadzal asl. Hadza huwal asl. Ini adalah perkara yang sangat penting. Wala yatahaqqaqu hadzal asl illa bitarki syirk. Ya, tidak sempurnanya pondasi ini sampai kita meninggalkan kesyirikan. Amma man yakhlud bainal ibadah lillah wa bainasy syirki bighairihi fa hadza amalun habitun. Dan apabila seorang mencampur adukan ibadahnya kepada Allah dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalannya hangus,
hilang, hancur amalannya. Dan wa amal ladzi yukhlisu amaluhu lillahi fahadha huwas sa'id. Ya. Dan orang-orang yang mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang bergembira. Kita menginginkan hal tersebut. Ya. Kita menginginkan hal tersebut, menjadi ahlu tauhid. Orang-orang yang terbebas dari kesyirikan, terbebas dari kebidahan, ini yang kita inginkan. Ya. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Semoga kita dimatikan di atas tauhid. Kita ingin kita meninggal di atas tauhid. Karena kata Nabi SAW, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang di akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ini kita inginkan. Ya. Tapi banyak orang di zaman sekarang mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia tidak tahu konsekuensinya. Dia tidak tahu konsekuensinya. Apa konsekuensi dari kita mengucapkan la ilaha illallah? Dia nggak tahu. Ya. Dan maknanya pun mungkin dia tidak tahu. Maknanya dia nggak tahu. Apa makna la ilaha illallah? Tidak ada pencipta selain Allah. Maka ini salah, keliru. Tidak ada pencipta selain Allah. Kaum musyrikin juga meyakini hal tersebut. Makna yang benar la ilaha illallah yaitu la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu. Ini makna yang benar. Ya. Dan kita menasihati diri saya pribadi, semua saya menasihati diri saya pribadi dan jamaah sekalian, jangan bosan-bosan mempelajari tentang tauhid. Walau kana amaluhu qalilan. Ya, walaupun amalannya sedikit. Tapi jangan beranggapan di sini, ya nggak apa-apa lah amalan saya sedikit. Nggak apa-apa amalan saya sedikit, yang penting saya ikhlas. Ya. Jangan. Perbanyak ibadah kita, berusaha memperbanyak ibadah kita. Ya. Faqalilun minal amal mal ikhlas fihil khair. Ya. Amalan yang sedikit, ya, tetapi dibarengi dengan keikhlasan itu adalah kebaikan. Wa fihin najah, dan itu adalah kesuksesan. Ya. Dan Syekh menyebutkan di sini bahwasanya ada orang yang dibangkitkan pada hari kiamat. Ya, hadis yang sangat masyhur di kalangan kita, ada satu orang yang dibangkitkan pada hari kiamat, ditampakkan amalannya. Ya, ditampakkan amalannya. Ditampakkan amalannya. Dan dia mendapati amalannya itu penuh dengan dosa. Penuh dengan dosa. Mamlu'atun bisayyah, penuh dengan dosa. Ya. Di satu timbangan, dan di timbangan yang lainnya ada ucapan la ilaha illallah. Ya. Ini adalah hadis bitaqah. Ya. Satu timbangan penuh dengan dosa, dan satunya lagi itu ada tulisan la ilaha illallah. Ya. Kemudian timbangan tulisan la ilaha illallah ini, ya, karena dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya, dia tidak jatuh ke dalam kesyirikan, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Tapi jangan kita berargumen dengan hadis ini, ya nggak apa-apa saya melakukan riba, melakukan ini dan itu, kayak nggak apa-apa saya suap menyuap, yang penting saya di atas tauhid. Jangan. Ya, harusnya kita takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Benar, dosa selain kesyirikan itu akan diampuni. Ya. Dosa kesyirikan tidak diampuni, tapi bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Bagi Allah, apabila Allah menghendaki untuk mengadabnya, maka Allah akan mengadabnya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa selain kesyirikan. Liman
yasha. Bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Ini poinnya. Ya, dosa selain kesyirikan itu tahta masyiatillah. Tergantung apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah ingin mengazabnya, maka Allah akan azab. Apabila Allah ingin mengampuni, maka Allah akan ampuni. Ya. Jadi kita jangan berargumen yang hana pelung pirko yo. Hana pe masa asap yo. Hanam daleh. Hanam daleh. Yang penting lu tauhid lu ya tu sunnah yang penting. Mangada menan. Mangada. Hana pelung ku pegang rak di mentang. Ku bantu nyo mentang, ku bantu pesantren-pesantren. Enggak apa-apa. Saya ngerokok tuh enggak apa-apa. Yang penting saya jenggotan nih, celana saya cingkrang, saya tetap di atas tauhid, saya banyak bersedekah. Ini orang yang maghrur. Ini orang yang ditipu dengan amalannya. Ya. Dia merasa aman dari dosanya. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Nauzubillahi min dzalik. Bahkan ruh dah pegah rukuk, bahkan kita dengar dah pegah habat tapi dengar rukuk kan. Karena dosa ini udah dianggap biasa oleh manusia. Udah dianggap biasa. Dosa yang dianggap biasa oleh manusia. Rokok. Ya. Alasannya mahan apa sagai uleh kunya nak kopi rokok. Anjir ku kerja, anjir ku enggak bisa kerja katanya kalau enggak ada rokok. Ini talbi syaitan. Talbi syaitan. Roh nak kari pegat candu dengan syaitan. Yang kan candu rokok li, candu gara-gara syaitan. Kalau lebih berat lah. Maka saya menasihati dari abu-abu lu, saudara-saudara lu kaji nepiu. Ka dari padu pelutun kan nepi rokok. Ka padu pelutun. Kan le tidon wadon pelutun ka. Kai hitam ego. Ya. Nyo ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. La dharar wa la dhirar. Janganlah kamu merusak diri kamu pribadi dan orang lain. Nyo nepi rokok kan cumaro ni yang dharar urun lain dharar. Dua ga dosa. Kan pancu urun lain dah. Ya. Dua dosa dia. Dia merusak dirinya pribadi dan orang lain. Dua dosanya. Ya. Gimana? Coba bayangin jamaah kaum muslimin rahmatullah. Tatkala dia merokok di depannya mungkin ada anak kecil, ada orang-orang lain yang tidak merokok. Berarti dia menzalimi orang lain. Gimana lagi maaf orang yang zaliminya? Karena ada sebagian saya membaca bahwasanya perokok yang pasif ya. Ya, perokok pasif itu jauh lebih berbahaya. Jauh lebih bahaya dari perokok aktif. Tetapi orang yang perokoknya ulok-ulok kadang. Coba ulok-ulok. Ya, perokok pasif itu lebih berbahaya, Ustaz. Jadi saya jadi perokok aktif aja biar enggak berbahaya. Auzubillahi min dzalik. Ya. Kata-kata sangat jelek. Ya. Ada aja alasannya. Ada aja alasannya dia. Ya kalau enggak ngerokok kita tuh kalau ngerokok mati, enggak ngerokok mati juga sama-sama mati. Ya udah saya mending ngerokok. Tobat dari dosa rokok. Ya. Kita mengetahui bersama bahwasanya tatkala kita melakukan suatu dosa, Allah akan teteskan tinta hitam di dalam hati kita. Satu batang rokok, satu isap rokok, begitu banyak hati kita udah penuh dengan asap rokok, udah penuh dengan dosa. Obatnya apa? Yaitu bertaubat. Bertaubat dan memperbanyak amalan-amalan saleh. Bertaubat. Taubatan nasuha. Bena alatan bacut-bacut dile. Ana alatan lian. Tengok udip tinggal mentah ana dente. Ya. Aku udah pegang habar rukuk je nak baca. Alhamdulillah ya. Karena perkara yang sangat berat. Tajak kama mano masjid berukuk tajak. Dan di rumah Allah Subhanahu wa taala, di rumah Allah. Ya.
Ada puting-puting rokok. Mungkin ada yang lebih parah, dia merokok di dalam masjid. Na'udzubillah min dzalik. Merokok di emperan masjid, merokok di teras masjid. Ya. Karena beranggapan ini hanya sekedar makruh. Makruh dari sisi siapa? Sepakat para ulama itu haram. Ya. Mau ditinjau dari sisi apa? Dari sisi dalil atau dari sisi kesehatan, semuanya. Nggak ada sisi manfaatnya sedikit pun. Ya, dan ulama yang mengatakan itu makruh akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bapak-bapak yang merokok di masjid itu sangat, jangankan dari sisi dalil, dari sisi adab aja udah nggak ada adabnya. Asbak rokok di masjid. Asbak rokok di teras-teras masjid. Na'udzubillahi min dzalik. Di masjid Anda membakar rokok. Tidak takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di rumah Allah. Apakah masjid dibangun untuk hal demikian? Atau yang lebih parahnya jamaah kaum muslimin lagi pengajian ngerokok, itu lebih aduh. Saya melihat na'udzubillahi min dzalik. Kita lagi kajian, ada asap rokok. Dari mana ini asap rokok? Ada yang merokok di belakang kita. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Ada yang mungkin orang puluhan tahun mengenal sunnah. Dia yakin rokok itu haram, tetapi dia berat untuk meninggalkannya. Kenapa? Hidayah. Hidayah. Karena hatinya sudah penuh dengan asap rokok, penuh dengan dosa, dia sudah berat untuk meninggalkan hal tersebut. Berazam dengan kuat untuk meninggalkan, besok saya langsung tinggalkan rokok. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah puluhan tahun membakar uang saya. Mubadzir. Ya. Semoga memberikan manfaat untuk saya pribadi dan para pendengar sekalian. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di poin yang pertama ini Syekh mentanbih kepada kita bahwa pentingnya menjaga keikhlasan kepada kita. Ya. Di seluruh amalan kita. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diistiqomahkan di atas amalan kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah aku di dalam agamamu dan kokohkanlah aku di dalam ketaatan kepadamu. Tapi mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Semoga bisa memberikan pencerahan untuk pendengar dan juga saya pribadi. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya meminta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.